Tapi secara sederhana, pelayanan prima adalah upaya yang diberikan oleh pelayan untuk memberikan pengalaman, experience, atau pelayanan yang terbaik, sehingga pelanggan ini puas. Lembaga publik itu punya tujuan yang sama, apa? Membangun kepercayaan publik. Tapi kalau ngomongin tantangan, saya yakin di setiap institusi itu berbeda. Sangat berpengaruh ya, Mbak, ya. Satu, apalagi terkait pemilu ini kan hal yang riskan ya, sangat-sangat riskan, apalagi terkait data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di Delta Podcast. Kembali lagi bersama saya Rahma, dan di episode kali ini kita bakal ngobrolin terkait pelayanan prima di era pemilu modern. Nah, narasumber kita hari ini itu adalah seorang yang sudah ahli dan udah profesional nih. Beliau adalah seorang public speaker yang sudah malang melintang hampir 10 tahun sebagai motivator, trainer, dan learning facilitator. Nah, yang paling menarik ini, beliau ini adalah seorang BNSP RI Certified Master Trainer, Assessor, dan Outbounder. Jadi emang sudah tersertifikasi secara profesional dan diakui oleh BNSP seperti itu. Nah, langsung aja ya, kayaknya nggak usah lama-lama. Kita sambut narasumber kita hari ini, Mas Yusuf Maulidin. Selamat datang. Selamat datang. Ini saya panggilnya Mas atau Pak? Senyamannya saja. Mas Kalau aja. Pak boleh, Mas juga boleh kok, aman. Mas aja, Iya. kayaknya lebih enak Mas sih. Karena masih Mas tuh masih cocok gitu ya. Iya. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Dahsyat gitu ya bahasanya. Dahsyat. On fire ya Mas? On fire. On fire. Seperti jargon KPU Sidoarjo nih ya. Benar, selalu on fire kita itu Mas kalau di sini. Nah, Mas Yusuf, ini kita kan mau ngobrolin terkait pelayanan prima ya. Iya. Mungkin teman pemilih ini masih banyak yang belum tahu atau masih asing lah sama istilah pelayanan prima itu apa. Boleh dong dijelasin sedikit definisi pelayanan prima itu apa sih kira-kira? Oke. Jadi pelayanan prima itu ada banyak sekali definisi. Kalau teman-teman browsing, apalagi hari ini Gen Z itu browsingnya di TikTok ya. Nah, tapi secara sederhana, pelayanan prima adalah upaya yang diberikan oleh pelayan untuk memberikan pengalaman, experience, atau pelayanan yang terbaik. Sehingga pelanggan ini puas. Dan yang perlu kita garis bawahi, puas ini relatif. Nah, maka setiap instansi, setiap perusahaan barangkali, nah ini harus menentukan standar kepuasan di instansinya masing-masing. Itu secara sederhana. Secara sederhana. Nah, kalau aku lihat dari backgroundnya Mas Yusuf ini, Mas Yusuf ini udah ke berbagai instansi, bahkan yang lembaga publik dan non publik bahkan ya Mas ya. Nah, apa sih yang membedakan pelayanan prima di lembaga publik dan non publik itu Mas? Oke. Apa yang membedakan pelayanan prima di lembaga publik dan non publik ya? Oke. Yang pertama orientasi. Yang jelas orientasi. Apa? Kalau orientasinya pelayanan publik di instansi pemerintah dan lain sebagainya, output dari layanan ini adalah trust, ya, kepercayaan publik, ya kan. Nah, kalau yang non publik, contoh nih, pengusaha, perusahaan, dia fokus pelayanannya adalah bagaimana repeat order, ya, nilai bisnisnya secara angka itu meningkat. Itu beda sederhananya di situ sih. Oh, berarti kalau lembaga publik ini lebih ke trust-nya Iya. ya. Oke. Nah, dari pandangan Mas sendiri, tantangan yang paling umum yang biasanya dihadapi sama lembaga publik itu di bagian mana sih Mas untuk menerapkan pelayanan yang prima itu? Oke. Ini dari sudut pandang saya sendiri, saya melihat teman-teman dan rekan-rekan yang bekerja di pelayanan publik. Yang pertama, bisa jadi ada proses kepemimpinan yang sudah membudaya, otoriter ya. Jadi sebagus apapun teori terkait pelayanan dan lain sebagainya, kalau yang memerintahkan contoh halnya terkait aktivitas sesuatu pekerjaan. Ya. Kalau yang memerintah ini tidak punya otoritas atau bukan pimpinan, bisa jadi disepelekan. Nah, saya juga dapat cerita-cerita seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang teman-teman itu karena sudah terkena beban administratif yang banyak, sehingga berefek kepada pelayanan. Tuh. Nah, yang ketiga adalah
faktor di mana kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait pelayanan prima itu sendiri. Nah, kira-kira apakah tantangan-tantangan itu tadi itu antara lembaga publik yang satu sama yang lain itu sama, Mas? Tantangan dari setiap lembaga. Iya. Oke, saya rasa setiap lembaga publik itu punya tujuan yang sama, apa? Membangun kepercayaan publik. Tapi kalau ngomongin tantangan, saya yakin di setiap institusi itu berbeda. Karena apa? Satu, budaya kerja. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga adalah personal. Nah, siapakah yang terlibat di situ? Yang jelas, tantangan utama adalah komitmen dari setiap petugas atau setiap pegawai. Mulai dari garda terdepan ada security, sampai pada posisi-posisi pimpinan tertinggi. Ini adalah tantangan yang utama, karena belum tentu ya pimpinan orangnya guyup, ramah, ya bisa jadi ada yang otoriter. Nah, di situ itu tantangannya sih. Oh, oke. Terus ngomongin terkait komitmen petugas pelayanan tadi, Ya. jadi kira-kira skill apa yang harus kita miliki sebagai petugas pelayanan gitu, Mas, ya, yang Ya. wajib lah harus kita punya gitu? Oke. Yang wajib dimiliki adalah senyuman. Nah, karena apa? Senyuman ini adalah aksesoris yang diberikan Tuhan kepada kita. Minimal kita bisa tersenyum. Kalau saya berbagi biasanya senyum itu minimal 7 detik. Kalau kurang dari itu, terindikasi hanya modus. Contoh senyum, "Selamat pagi Bapak." Nah, ini baru hitungan nggak nyampe 7 detik, itu bisa kerasa kok energinya gitu. Jadi itu yang dimiliki setiap orang, senyum, ya minimal melatih senyum, minimal 7 detik itu tadi. Selain senyum, apakah ada yang lain yang harus kita punya sebagai pelayan Oke, petugas pelayan? kalau saya sampaikan ada 3 kunci pelayanan prima basicnya. Yang pertama adalah komunikasi efektif, nanti itu ngomongin diksi, ngomongin intonasi, dan ngomongin bahasa tubuh, bagaimana dalam pelayanan. Yang kedua adalah empati, bagaimana kita bisa membantu dan juga memahami rekan kerja, publik, pimpinan, atasan, maupun bawahan. Dan yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan pelanggan, di mana pelanggan kita itu ada 2, yang pertama internal, yang kedua eksternal. Dan semuanya harus disesuaikan. Oke, oke. Terus, kira-kira Mas ya, hal sederhana apa sih yang bikin masyarakat itu merasa mereka dihargai saat dilayani? Seperti itu. Yang pertama adalah rasa diterima. Oke, diterima dan didengar. Tadi juga kita di kelas sudah belajar bagaimana caranya menyelaraskan emosi dengan teknik pacing ya. Setelah itu baru leading. Jadi seringkali ya, saya sendiri dapat curhatan dari rekan di mana ada pejabat publik yang memberikan bantuan. Tapi bantuan itu tidak sesuai dengan yang dia butuhkan. Jadi ceritanya saya punya rekan saat itu, dia pengusaha, butuh mesin sesuatu, dia ngajukan apa, yang diberikan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada akhirnya mesin itu nganggur. Nah, ini kan maka empatinya nggak ada gitu. Nah, maka pesan saya cuma itu sih, ya dimanapun posisinya, baik itu yang dilayani adalah publik, masyarakat itu sendiri, ataupun internal, empati. Indikatornya memahami orang lain dan membantu orang lain. Di situ. Oke, luar biasa banget. Nah, saya mungkin izin nanya pertanyaan yang agak terkait ke pemilu kemarin, Iya, Mas. boleh. Untuk pemilu dan pilkada kemarin, apakah Mas Yusuf ini memberikan hak pilihnya? Memberikan hak pilih. Memberikan hak Iya. pilih ya. Nah, ketika Mas Yusuf datang ke TPS, gimana Mas, petugas pelayanan waktu di TPS itu apakah sudah memberikan pelayanan yang baik atau seperti apa nih dari pandangannya Mas Yusuf? Kalau dari saya sendiri, ini pandangan saya sendiri ya saat pemilihan kemarin ya. Yang pertama, yang saya lihat itu teman-teman di TPS ini belum sampai kepada memberikan pelayanan yang terbaik. Saya belum bisa mengukur pelayanan ini baik atau tidak kalau dari pihak TPS sendiri nggak ada indikator itu. Pasti sudah ada anggaran ya, itu lebih dikontrol sih untuk teman-teman yang ada di TPS. Tidak hanya sekedar infrastruktur dari checklist, oh ini ada, tapi bagaimana kualitas dari kedatangan sampai ke pulangan setiap pemilih, itu yang perlu dikontrol. Ya, itu mungkin juga jadi bahan masukan buat kita juga sih, Iya. Mas. Ya. Kalau dari sisi psikologi sendiri ya, Mas, pelayanan yang baik itu ngaruh nggak ke tingkat
kepercayaan dan partisipasi pemilih untuk pemilu dan pilkada seperti itu? Sangat berpengaruh ya, Mbak, ya. Satu, apalagi terkait pemilu ini kan hal yang riskan ya, sangat-sangat riskan, apalagi terkait data, gitu. Saya sendiri ini beda domisili antara tempat saya tinggal dengan sesuai KTP saya. Maka pelayanan ini yang pertama, kalau untuk rekan-rekan sesama mitranya KPU, minimal datanya valid. Yang kedua adalah kontabilitas ya. Jadi bisa diakses oleh siapapun dan terbuka. Ya itu mungkin juga jadi evaluasi kita Iya. ke depannya, Mas. Nah, terus kira-kira budaya kerja seperti apa sih, Mas, yang cocok untuk membangun pelayanan prima itu tadi? Oke. Budayanya secara cuma dua, kalau versi saya, untuk ngawalinya. Yang pertama adalah proaktif. Jadi proaktif ini kita jangan hanya nunggu dan mengerjakan sesuai dengan SOP, tapi kalau bisa melampaui. Tapi tetap dalam koridor ya, nggak terus melampaui, terus amburadul gitu, enggak. Yang kedua adalah, yang tadi proaktif, yang kedua inisiatif. Karena kita dalam pelayanan ini tidak hanya 1-2 orang, tapi banyak orang yang terlibat. Maka inisiatif untuk menawarkan bantuan, menanyakan rekan kerja, menanyakan publik butuh apa, ini yang perlu dilakukan. Jadi proaktif dan juga inisiatif. Itu sih 2 hal untuk melakukan latihan itu. Jadi sebagai petugas pelayanan kita harus selalu proaktif dan juga selalu punya inisiatif Iya, yang baik seperti betul. itu. Nah, dari Mas Yusuf sendiri, kira-kira ada nggak sih Mas satu terobosan yang menurut Mas ini wajib dicoba sama KPU untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu ke depannya? Terobosan untuk KPU di tahun berikutnya ya. Iya, Oke. Yang jelas ya, di tahun berikutnya berarti kurang lebih di tahun 2029. 2029 ya. Oke. Bahasanya bukan terobosan ya, tapi ditingkatkan kualitasnya kalau versi saya. Nah, apalagi hari ini zamannya teknologi digital ya. AI ada, ya robotik juga ada. Nah, kemarin sudah oke, votingnya bisa kita akses termasuk datanya real time kan ya. Tinggal bagaimana kualitas server itu sih, sehingga nanti nggak memunculkan konflik-konflik publik gitu. Berarti untuk perbaikan servernya Mas ya. Betul. Nah, oke mungkin terakhir dari Mas Iya. ya, ini harapan Mas Yusuf untuk pelayanan publik di Indonesia, khususnya KPU, untuk beberapa tahun ke depan tuh seperti apa? Mungkin boleh disampaikan? Oke. Harapan kami yang pertama, data ini update, ya kan. Yang kedua, setiap TPS ini bisa terkontrol dengan baik sehingga ada indikator layak untuk menerima para pemilih-pemilih ini, mulai dari kedatangan sampai keluar. Nah, yang ketiga adalah cepatnya mengumpulkan data itu, hasil dari pemilu itu, cepat dan transparan. Itu sih 3 hal itu. Oke, nah, mungkin harapannya Mas ini bisa jadi semangat juga buat KPU untuk, melanjutkan pemilu dan pilkada yang lebih baik ke Iya. depannya, Mas, ya. Nah, dari obrolan kita tadi, kita bisa lihat ya teman pemilih kalau pelayanan prima itu sangat penting, terutama buat lembaga publik kayak KPU ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Nah, mungkin saya mau ucapkan terima kasih untuk Mas Terima Yusuf kasih sudah kembali berbagi dengan senang hati. pengalamannya dan juga Siap. ilmunya tentang pelayanan prima. Mungkin besok bisa ngobrol lagi terkait pelayanan prima, Mas, Oh, ya. dengan senang hati. Nah, tentu terima kasih juga untuk teman pemilih yang sudah nonton episode ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuannya teman pemilih Amin, juga. amin. Jangan lupa untuk terus ikuti sosmed resmi KPU Sidoarjo dan nantikan episode Delta Podcast selanjutnya. Saya Rahma pamit undur diri. KPU Melayani, Sidoarjo selalu berhati. Sidoarjo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.